Jadi Edis ini sekarang berlomba-lomba ya dengan waktu, mumpung ini lagi viral, ya mumpung ini lagi terkenal, ya dia menggunakan momen ini untuk menggalang dana. Dan ini sudah dimulai dari 3 hari yang lalu ya, dia sudah mulai menggalang dana. Dan saya nggak tahu seberapa cepat Edis bisa menggalang dana. Jadi ini masalah lomba antara Edis menggunakan momen ini untuk menggalang dana atau benaran duluan ditangkap dia. Ya, teman-teman bisa lihat ini dimulai gitu kan dari Edis 4 hari yang lalu, dan 4 hari yang lalu menyusul MKC titik keluargaku ya. Dukungan moral dan juga ini digulingkan. Ya, baru tahu aku kawan 4 tahun yang lalu. Nipu ini menghina Katolik, penyembah berhala, patung Maria dan patung Yesus. Oh ya, 4 tahun lalu baru ingat aku. Ini ada si AMC nih ya. Dikejar sama BBS. Bob Samsir Simbolon, pengacara kondang itu. Dikejar dia kawan. Larilah dia ke luar negeri. Dituduh-tuduhnya Uclim yang mengejar dia. Ya, baru ingat aku. Ini dia, masih ada videonya, nanti kalian lihat ya. Nanti kalian cari, sebelum-sebelumnya ini ada. Ini kisah HMC channelnya. Edis mewek ketakutan minta donasi untuk lari ke luar negeri. Betul. Iya, ini ingat aku nih. Ya. Ini waktu zaman-zaman streamnya, ini 4 tahun lalu, berarti 2021. 2021, benar. Baru ingat aku ya. Edis itu dulu dikejar sama Bob Samsir Simbolon karena mulutnya lincah, mengatakan Katolik menyembah berhala. Baru ingat aku. Ya. Jadi kakin ketakutan dia sama BBS, larilah dia pertama sekali ke Malaysia. Malaysia atau Singapura itu ya. Ke situlah dia lari pertama kawan. Baru ingat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan tampilkan video terbaru dari Rudy Yohanes. Terungkap sudah alasan terbesar dibalik kaburnya Edis TV ke luar negeri. Bukan semata karena tekanan pihak lain, melainkan karena jejak lamanya yang kini menyeruak ke permukaan. Rudy Yohanes menelusuri sebuah video 4 tahun yang lalu yang menunjukkan Edis TV pernah menghina umat Katolik dengan tudingan sebagai penyembah berhala. Ucapan itu rupanya menyulut kemarahan banyak pihak, hingga kini menjadi sebab utama mengapa ia memilih bersembunyi di luar negeri. Sebuah bukti bahwa ucapan yang menyinggung keyakinan orang lain lambat laun akan menagih pertanggungjawaban. Oke, kawan-kawan, tadi saya live di Tiki-Tiki-Tok langsung kena ban ya. Tak apa-apa aja Tiki-Tiki-Tok ini. Gak bisa dia senang lihat orang kawannya. Ya senang sedikit gitu ya. Jadi kita enaklah untuk berbincang-bincang ya. Nah, hari ini saya menegaskan sekali lagi bahwa saya dengan Edis Tipu itu tidak seiman kawan ya. Saya dengan Edis Tipu tidak seiman. Jadi jangan kalian paksa agar saya dengan Edis Tipu seiman. Karena Edis Tipu sudah mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dan dia tadi ada waktu saya live ada yang naik bilang Edis mengaku itu bahwa itu dia katakan ketika dia masih bodoh. Benar. Akulah dulu yang memutar otak si Edis untuk mengerti Yesus itu adalah Tuhan. Aduh kawan. Ya. Kemudian kawan ya. Setelah dari kejadian itu aku putar otak si Edis yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, diulanginya lagi sekarang karena dia sudah di atas puncak. Dia mengatakan begini, hanya orang Kristen gila yang tidak percaya Yesus itu, katanya kan, memilih Tuhan. Jadi orang itu bilang begini tadi kawan, yang dimaksud Edis itu, Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan, yang mau berapa Tuhannya, aku bilang kan, apakah 2 Tuhan, dia nggak ngerti Allah Tritunggal sampai kapanpun ya. Nah, Mirko Puccino belum apa-apa, Herder sudah masuk dan
Herder itu tidak berotak, tetapi memiliki rasa kesetiaan. Oke. Sekarang silakan ketak-ketik bertanya, mau tentang gereja GBI Kairos, mau tentang apa, aku akan jelaskan ya. Meskipun aku pikir sia-sia. Karena yang kuhadapi herder itu dungu. Sampai kapanpun herder tetaplah herder, dungu. Nggak bisa diajak berpikir ya. Paul Gunawan, maling donasi. Kalimat maling ini kawan, identik dengan bapak si Paul ini. Bapak si Paul ini dulu tuh maling besi tua. Ya, jadi kasihan aku melihat si Paul ini ya. Oh. Kalau aku dibilang maling donasi kan sudah kujelaskan ya. Donasi itu sudah kugunakan untuk pra-peradilan ya. Jadi di otak kawan-kawan si Edis, herder namanya herder kawan ya. Herder itu dungu, bodoh, tolol, tidak punya otak, tapi punya kesetiaan. Sudah kan, oke. Aku tidak pernah meminta donasi untuk Rudi Simamora, nggak pernah. Yang ada itu adalah aku minta bantuan kepada penggemarku apabila ada 20 juta hari ini, besok saya akan berangkat ke Medan mengurusi kasus hukum Rudi Simamora. Menurut kalian siapa yang didonasikan? Rudi Simamora atau aku? Kan aku kan. Paham ya? Tapi Erdel nggak pintar-pintar kawan. Ya. Nggak sampai 15 menit kena ban. Kasihan dia lu. Iya betul, saya kena ban karena Herder Redis apa namanya itu melapor-lapor. Tip X sang debater the best. Ya betul ya. Kena ban ya Tito aja empet apa empet? Apa empet? Empetan. Coba lah berbicara yang bagus ya. Ayo lawan Oten Dungu bersertifikat. Penggemar saya di sini semua Dungu bersertifikat kawan ya. Edis rampok donasi. Edis saksi coba kok cari donasinya ke orang-orang Kristen. Cuma model tanya RT 6 pelan-pelan pakai konsepnya buat ajaran Kristen. Allah itu Bapa dan Yesus itu Rab. Kan aku bilang Edis itu penyesat. Tapi oten-oten ini kan aku bilang, oten-oten yang ada di tempat series itu dungu semua. Cerdasnya itu nggak ada, dungunya di depan, setianya betul. Namanya aja herder ya, oke? Nah, yang paling lucu kan dari si Edis Tepu ini kawan. Kalau kemarin dia bilang dibukanya daftar harga di Los Angeles, ya kan? Sekarang di mana katanya? Oh di Colorado apa ya? Lama Loma, California. Sekarang udah berubah lagi kawan. Ya, buka data mata pisau. Mata pisau nggak punya data. Yang ditampilkannya itu adalah sesuatu yang nggak pernah kututupi. Googling aja foto-foto kuada tentang data-data kuada. Kan udah kuajari kalian. Nah ini. Jadi mata pisau itu tak punya data apapun tentang aku. Kenapa? Karena aku tidak pernah merahasiakan dataku. Ketikkan aja Rudi pakai Y Yohanes Tagalung enter. Klik gambar. Ini kan yang diambilnya itu. Ini aku aturan mau kau ginta loh ini kawan. Ini mau kau ginta lawan aku. Mana ada series berani kayak gini. Aduh. Ini yang diambilnya ya. Nah ini anti Rudi Yohanes Tagalung. Dulu banyak. Facebook mengambil namaku. Kayak ginilah. Inilah Edis dan kawan-kawan ya kayak gini sekarang. Mengejek aku jadi nyemot lah. Nah ini. Dibuat aku beginilah, begitulah. Ya kan? Nah ini. Namanya apa? Ini. Mana lagi ini? Kayak ginilah Edis Tepu. Kalau orang itu menghujat aku begini ya. Ya, jadi ini kawannya zaman dulu ini dibuat-buat bagaimana untuk meredam. Aku dulu kan ditakuti di dunia maya ini ya. Karena berdebat aku nggak kira-kira kawan ini. Ya. Nah ini aku. Tapi aku memang dulu ada sinting-sintingnya. Pernah aku masuk sebuah gereja, aku bilang, andai kata, itu. Bangku ini berbicara, kita akan nyembah dia jadi Tuhan. Nah ini. Kan ini tahun berapa ini yang jadi dulu diambil orang data-dataku sudah dibuatlah Facebook fake account. Dibuatlah begini ya, mana ada kusembunyikan. Jadi mata pisau itu tidak punya data apa-apa. Mengenai GBI Kairos ada di YouTubeku, kalian tonton saja. Aku kadang kasihan lah lihat dungu-dungu najis terala lainnya. Tapi gimana lah, orang ini mau seperti aku nggak sanggup. Kayak si mata pisau kan dia di Australia kawannya. Tapi saya sudah ngantongi alamat keluarganya.
Dengan alamat dia di Australia pun sudah kantongi. Tapi ya, kalau aku tunjukkan datanya nanti semua, kalian bilang lagi aku ini itu. Kalau kalian memang oke, aku bukakan semua datanya. Data si botak Metatron. Edis pakai kacamata hitam percis rampok, memang iya. Dia percis rampok ya. Edis itu kan rampok itu dulu, kawan rentenir. Itu dia kerjanya. Oke. Sekarang silakan kalian tanya apa yang mau kalian tanya. Akan aku jawab. Rea Rudi Iskariot kampungan. Memang aku tinggal di kampung. Apa yang salah? Timbang si Edis tinggal di Amerika tapi sifatnya kampungan. Diajak debat serang pribadi. Lebih enak kiamat. Nah ini. Saya tadi WA kiamat. Man, ayo diskusi yuk. Ayo katanya. Gak kayak si Edis. Diajak diskusi berbalas pantun. Minta apa-apa. Ya. Dia masih di Indonesia. Oh iya ya. Iya. Mau berbohong dia ya. Iya betul. Dia ini masih di Indonesia. Makanya aku bilang, kalau aku buka nanti data siapa ini? Siapa nama kawan ini ya? Si mata pisau kawan. Paling dia lapor polisi. Cengengnya orang-orang ini kawan. So mau bertarung dengan aku, tapi cengeng lapor polisi ini ha. Masih ada itu Pak Prabowo di atas ya. Nah, kalau aku sebentar kali cari info orang ini kawan. Hanya ada dua kemungkinan ya. Ini ada burung Garuda, bisa jadi dia di sebuah kantor. Ya, burung Garuda soalnya 3 dimensi. Ah, bisa jadi dia di sebuah kantor, kita nggak tahu di mana. Ini ada Prabowo. Tapi yang ku dengar dia di Australia. Jadi itulah makanya dia berani open camp. Sebelumnya dia nggak berani kan. Menurut Rudi Yohanes, sosok yang dikenal dengan nama mata pisau atau PC The King diduga kini berada di Australia. Fakta inilah yang membuatnya semakin berani tampil secara terbuka dan menghujat dengan open kamera. Padahal pada masa sebelumnya ia dikenal sering melontarkan hinaan dan hujatan terhadap agama Islam, namun selalu bersembunyi tanpa menunjukkan wajahnya. Nah, donatur orang ini semua dulunya itu Henry Tarigan. Aku nggak bohong. Jadi itu biar kalian tahu kawannya. Nah, sekarang bagaimana dengan Edis Tipu? Edis Tipu itu selalu berkesaksian, saya dikejar-kejar dipersekusi. Alasan Edis lari ke luar negeri. Saya ke Amerika karena saya dipersekusi. Pembohong kawan, tidak ada persekusi dia tuh. Nah, ini dia. Dapat. Ini dia betul. Ini dibuat kisah HMC. Edis mewek, ketakutan minta donasi untuk lari ke luar negeri. Ini yang berapa tahun streaming? 4 tahun yang lalu. Ya ini dia ketemu. Tunggu. Ya. Ini dia kawan, aduh, nggak bohong aku. Di situ lari ke luar negeri, kenapa? Dikejar BBS karena dia menghina Katolik. Dibilangnya Katolik menyembah berhala. Oh, masih ada rupanya nih. CMC, Balagur juga masih nyimpan. Ini dia. Dengan mengatakan bahwa Bang ini Tuhan. Nah. Ini Edis tahu. Jadi Edis ini sekarang berlomba-lomba ya dengan waktu. Mumpung ini lagi viral. Yang untuk ini lagi terkenal, ya, dia menggunakan momen ini untuk menggalang dana. Dan ini sudah dimulai dari 3 hari yang lalu ya. Dia sudah mulai menggalang dana, dan saya nggak tahu seberapa cepat Edis bisa menggalang dana. Jadi ini masalah lomba antara Edis menggunakan momen ini untuk menggalang dana, atau benaran duluan ditangkap dia. Ya, teman-teman bisa lihat, ini dimulai gitu kan. Dari Edis 4 hari yang lalu, dan 4 hari yang lalu menyusul MKC titik keluargaku ya. Dukungan moral dan juga ini digulingkan. Ya, baru tahu aku kawan 4 tahun yang lalu. Nipu ini menghina Katolik, penyembah berhala, patung Maria dan patung Yesus. Oh ya, 4 tahun lalu baru ingat aku. Ini ada si AMC nih ya. Dikejar sama BBS. Bob Samsir Simbolon, pengacara kondang itu. Dikejar dia kawan. Larilah dia ke luar negeri. Dituduh-tuduhnya Uclim yang mengejar dia.
Iya, baru ingat aku. Ini dia, masih ada videonya, nanti kalian lihat ya. Nanti kalian cari, sebelum-sebelumnya ini ada. Ini kisah HMC channelnya. Edis mewek-mewek ketakutan minta donasi untuk lari ke luar negeri. Betul. Iya ini, ingat aku nih. Ya. Ini waktu zaman-zaman streamnya, ini 4 tahun lalu, berarti 2021. Benar. Baru ingat aku ya. Edis itu dulu dikejar sama Bob Samsir Simbolon karena mulutnya lincah, mengatakan Katolik menyembah berhala. Baru ingat aku. Ya. Bob Samsir Simbolon ini adalah orang Kristen juga. Jadi kakin ketakutan dia sama BBS, larilah dia pertama sekali ke Malaysia. Malaysia atau Singapura itu ya. Ke situlah dia lari pertama, kawan. Baru ingat aku. Ya. Nanti coba kalian lihat, kawan, kalian cari, ada itu. Jangan mau kalian percaya sama saya di situ. Berdiri dia gini kan, beginilah. Begini dia berdiri. Saya lari ke luar negeri karena saya dipersekusi. Ya, pakai kacamata ya, nggak kelihatan. Saya dipersekusi oleh muslim begini. Bukan. Dia mempersekusi Katolik, menghujat Katolik. Ya, makanya BBS nggak setuju. Dibilang BBS, kau kok Kristen kok begitu Kodis? Kau menjelekkan Katolik, menghina Katolik. Edis nggak berhenti, akhirnya geram BBS. Oke, ku kejar kau ya, katanya. Lari dia terbirit-birit, kawan, ke luar negeri. Halo. Nah, ternyata drama dipersekusi oleh umat Islam yang sering dikumandangkan oleh Edis TV itu cuma akting murahan belaka. Faktanya, alasan utama dia kabur ke luar negeri bukan karena dikejar oleh umat Islam, tetapi karena ulahnya sendiri yang pernah menghina Katolik dengan sebutan penyembah berhala. Jadi yang katanya korban malah justru pelaku. Ironi level dewa, berani menghina tetapi lari terbirit-birit begitu dikejar. UMKM sejahtera bro, apakah tidak ada lagi bahan yang dapat Anda utarakan? Ini bahan kawan. Ternyata ini sekali gulang penipu. Ya, ingat aku. Nanti kalian cari ya video sebelumnya ini. Itu di kanal Kisah AMC. Ini AMC ya. Edis mewek-mewek ketakutan minta donasi untuk lari ke luar negeri. 4 tahun yang lalu ya. Nah ini dia kawan, baru ingat aku ya. Betul ya. Jadi si Edis ini, nanti kalian lihat sini ya. Kisah HMC. Ya, dikejar Bob Samsir Simbolon ini ada nih. Ya. Nah ini Bob Samsir Simbolon pakai polisi nih pakaiannya kan. Nah ini 4 tahun yang lalu kalian cari, ada nanti si Edis menghujat menghujat Katolik lah. Mana dia? Kalian cari ya, masih ada itu kawan. Kalau orang-orang lama tahu, kalau aku ini hajatnya buat lagu sang dewater. Ya, cari kalian ya. Betul masih ada. Jadi saya di situ dulu lari kawan, bukan dipersekusi Muslim. Tapi dia waktu itu dikejar oleh Bob Samsir Simbolon. Sampai kencing-kencing Edis lari ke luar negeri. Kalau sang debater mah tengah-tengah ya. Itu bukan hoax loh kawan, benar. Saya nggak bohong. Untung kemarin ada yang ingatkan, Bang, mana videonya Yudos, putarlah. Ya kau putarlah itu kan aku kasih alamatnya itu Judulnya nanti kau cari ke belakang, kau cari ke depan ya. Mana dia Edis itu? Edis mewek-mewek ketakutan minta donasi untuk lari ke luar negeri. Cari ya. Nanti ada videonya sebelumnya lagi, sesudahnya juga ada. Coba kalian lihat nanti ya. Banyak itu ya. Ada lagi videonya yang lain ini. Si AMC ini dulu kan suka menggosip-gosip. Ini waktu aku mengkritisi Ucuk Bulu. Aku dulu semua ku kerja Ucuk Bulu terkena penyakit diabetes. Debatman itu aku dulu ini ya. Tahu maksudnya diabetes? Diabetes itu kan ndak kenyang-kenyang, lapar. Jadi dia tidak pernah mau stop donasi orang semua ya. Kasihan lihatnya. Nah ini ya. Ya, nanti kalian carilah ya. Masih ada. Jadi 4 tahun yang lalu Edis itu sudah mulai kabur ke Malaysia kawan. Aduh, baru ingat aku. Ya. Aduh, kisah HMC ini kok udah mati ya.
Tidak hidup lagi ya. Ya benar-benar. Baru ingat aku kawan. Jadi kalian ini kan yang dibodoh-bodohi si Edisnya ini. Seolah-olah di mata. Dia mau membuat bagaimana Islam itu jelek di mata oten-oten dungu. Terutama herder-herdernya. Dan berhasil kawan. Tidak ada si Edis itu lari karena dikejar-kejar. Dikejar-kejar Uclim. Nggak ada itu. Waktu itu dia menghujat Katolik. Oleh BBS, Bob Samsir Simbolon nggak terima. Kenapa kita sesama Kristen kok kau hujat? Dikejarlah dia. Larilah dia. Apa ruginya Anda kalau mau kabur kemana bro? Aku nggak pernah kabur. Aku pejuang Kristus. Saya prajurit Kristus. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Katanya kan. Ya. Verify, bongkar terus. Jangan peduli pengikut Edis yang aki jongkok. Ya. Betul. Laya jelaskan Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodoh umatku ini. Anak-anak tolol. Mereka dungu. Itu kok nggak salah dia. Aduh. Junta Edis kurang edukasi tentang Alkitab. Hanya hujat-hujat saja. Betul. Laprianto, bang saya dukung. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau orang Katolik mendukung Edis memang dungu. Dia sudah mengatakan Katolik menyembah berhala kok. Dan diulangnya lagi bulan 7 kemarin. Bulan 7 2025. Lihat di DKC, Damai Kasih Channel. Ada tuh. Tunggu ku ambil ya. Kalian bisa lihat kawan. Aduh, kalian ini memang dungu. Dia itu di luar negeri. Aduh. Bukan karena dikejar oleh Ucli. Minda ini. Damai Kasih Channel cari kalian. Nah ini. Nah. Edis TV apologet kutu loncat dirimu kutu loncat kan ya. Jadi orang-orang ini dulu menyerang Katolik. Mulai Pak Bom Bom, mulai si Edis sama ini siapa namanya ini? Pak siapa namanya? Rumampuk. Rumampuk itu siapa namanya? Lupaku. Nah, bulan 7 kemarin Edis tipu kan ada lagi mengejek Katolik. Ya. Ini yang apa rencana iblis atau bukan Edis tipu ya? Ini apa nih? Iblis. Ini Katolik aja nggak setuju dengan Edis tipu kawan. Tunggu ya. 7 bulan yang lalu, ini 1 bulan yang lalu. 7 itu berapa bulan itu ya? Sekarang bulan berapa? 3 bulan lalu ya. Jadi kawan. Ini. Mewarta kok framing. Ini kawan. Ya, ini yang menarik ya. Bajingan itu kawan. Katolik dia serang. Kan SSC dia. Saya jawab. Gini, kami tidak pernah ada di gereja. Kalau misalnya kamu main ke gereja saya, di gereja saya itu ya, di sini. Bahkan nggak ada kayak begituan. Nggak ada. Patung apa nggak ada. Nggak ada di gereja kami itu gini-gini sama salib itu nggak ada. Tapi kan ibadah di gereja kayak gitu kok. Kalau kamu lihat yang seperti itu bukan gereja saya. Ada sebagian ya. Orang-orang yang ada patung begitu ya, dia di patung-patung ini ada, tapi itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Jadi dalam agama Kristen dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, di air, jangan sujud menyembah kepadanya. Oke. Kalau ada orang Kristen yang masih sujud-sujud ada patung begitu, saya katakan itu dia. Nah, kalau ada orang Kristen, ini perhatikan, kalau ada orang Kristen, dia menggunakan nama Kristen soalnya. Dia menggunakan nama Kristen. Kami berhak untuk menang jawab. Hakikat di dalam kekristenan itu siapa? Katolik. Katoliklah hakikat di dalam kekristenan. Dia menggunakan nama Kristen loh. Apakah kami terus diam? Enggak boleh diam. Kami punya mempertanggungjawabkan iman. Perhatikan nih kata-katanya si Edis lagi. Ada patung begitu, saya katakan itu, dia tidak ngerti Bible. Yang masih sujud. Oke, kalau ada orang Kristen yang masih sujud-sujud ada patung begitu, saya katakan itu, dia tidak ngerti Bible. Dia sama kayak tempatmu itu, dia lebih mendengar omongan ustaz, lebih mendengar omongan pendeta-pendetanya atau pemuka-pemuka agamanya. Ya. Nah, ini tahun 2025. Tahun 2021 lebih parah lagi kawan. Itu yang Bob Samsir Simbolon marah. Terang-terangan disebut namanya Katolik. Ya. Jadi makanya aku bilang kalau ada Katolik mendukung Edis dungu. Ya, oten-oten dungu. Katolik itu kawan sudah dihujat Edis, jangan kalian dukung. Kenapa dia bukan memberitakan firman Tuhan tapi menghujat Islam? Ya.
Makanya saya bilang, kalau ada orang Katolik, kalau ada ya, siapapun orang Katolik yang mendukung Syedis, itu dungu. Kenapa? Pertama, dia tidak menyebarkan Islam, ajaran Kristen. Dia hanya menghujat Islam. Yang kedua, dia sudah mengatakan orang Katolik itu penyembah berhala. Tahun 2021 dikejar Bob Samsir Simbolon, sekarang juga berapa bulan kemarin diulanginya lagi. Jelas ini adalah blunder besar yang dibuat oleh Edi Stipu, menghina umat Katolik dengan ucapan yang tidak pantas, lalu bersembunyi di balik narasi dipersekusi untuk menutupi kesalahannya sendiri. Ketika sadar bahwa ucapannya bisa berbalik menjadi bumerang, dia pun memilih jalan ninja, kabur ke luar negeri. Sungguh ironis, tukang provokasi yang dulu lantang bicara kini malah lari dari bayangan dosanya sendiri. 2021 disebutnya Katolik. 2025 dihaluskannya kalau ada Kristen, dia nggak tentang Kristen. Makanya Pak DKC nggak terima. Paham ya? Nah itu. Jadi kawan-kawan, jangan kalian terlalu memuja si Edis. Apalagi orang Katolik, dia penipu. Kalau orang Protestan silakan. Kalau bilang siapa dulu? Prosetan. Kalau Protestan silakan, tapi orang Katolik jangan. Jauhi si Edis, dan orang Protestan pun jangan kalian ikuti si Edis karena si Edis prosetan. Orang dia jalan keselamatannya salib itu rencana iblis. Edis itu prosetan, saya Protestan. Makanya saya tak seiman dengan si Edis. Aduh. Ya. Alani Sidabutar, kok jadi acara gibah ya? Padahal namanya sang apologet. Ya, iya ini kan apologet ini kawan. Kita berapologet mempertahankan iman dari serangan si Edis yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dari serangan si Edis yang mengatakan Katolik itu menyembah berhala. Kok jadi gibah itu? Itu ajaran kawan ya. Nah, Elistan. Setan teriak setan. Setan tidak pernah teriak setan. Makanya kalian baca Bible kawan. Pernah nggak iblis marah? Nggak pernah kawan. Iblis itu selalu slow, anteng-anteng, senyum-senyum. Yang marah-marah itu Bapa di sorga, Yesus Kristus, manusia, bukanlah. Ya. Lotus Putih series bukan cuma menipu, tapi juga pengemis receh, bayaran dari menghina dan menghujat Islam. Betul. Jadi kawan saya kadang kasihan lihat kawan-kawan Katolik yang mendukung series. Ada kemarin Bapak FX, siapa namanya itu kan, itu dibuatnya langsung ku bilang, kok nggak tahu ya? Efek itu artinya Franciscus Saverius. Bapak nggak tahu ya? Edis itu mengatakan Katolik itu menyembah berhala. Aduh. Jadi dikejar si Bob Samsir Simbolon lah dia si Edis ini. Ya. Aku membela si Edis dulu, Bob. Janganlah pala kau kejar. Datang si Bob, bang itu udah keterlaluan loh Bob. Bang katanya. Tanya si Bob. Ya. Tapi si Edis udah keburu lari ke luar negeri karena dikejar si Bob. Aduh. Aku nggak bohong kawan. Kalian kan orang unyu yang di TikTok. Besok ya kita lihat ya. Cobalah besok kalian kalau punya TikTok, mainkanlah itu video itu kawan. Lari dia terbirit-birit kawan. Aduh. Nah ini domba suci, lansia ditipu Edis TV puluhan juta. Kadang aku kasihan kalau melihat oten-oten dungu itu kawan. Aduh gimana loh orang ini, aku bilang. Edis itu alirannya prosetan. Saya Protestan. Paham? Makanya Edis bilang jalan keselamatan itu kan salib. Salib itu rencana iblis. Datang herder si Edis. Senang herder si Edis. Namanya aja herder kawan. Herder itu tidak punya otak, tidak punya pikiran, tetapi punya kesetiaan. Edis itu penipu. Aduh. Mana lagi ya? Mana ini? Mata bang, hiburan. Iya, kalau aku ketawa ada yang bilang, bang kami dari rindu ketawamu. Moreno, makin jijik kulihat ini Iskariot. Ngapain kau jijik lihat aku? Muntahkan kalau jijik ya. Edis itu menghujat Katolik. Katanya Katolik itu penyembah berhala. Dari iblis. Aduh. Paham ya kawan-kawannya? Ada apa nih? Sinyal kok. Sorry tadi
tak dapat terhubung ya. Cari Cipto Kajen, cari dukungan Katolik. Saya nggak cari. Dari 2021 edisi itu dikejar sama BBS, Bob Samsir Simbolon. Gara-gara dia menghujat Katolik. Dia bilang Katolik itu menyembah patung Maria dan patung Yesus. Artinya penyembahan berhala. Dikejar sama Pak Damai Kasih Channel. Oleh Bob Samsir Simbolon diingatkan, tetap aja dia mengulah. Akhirnya dikejar sama Bob Samsir Simbolon. Lari dia terkencing-kencing ke luar negeri. Bukan Uclim yang mengejar. Dia fitnah itu. Karena dia punya misi bagaimana Uclim ini dijelekkan. Kan kelompok orang ini kan tukang jelek-jelekkan Uclim, kawan. Bukan memberitakan firman. Aduh. Ya. Teman-teman, bahkan Rudi Yohanes dengan tegas menegaskan, kalau masih ada umat Katolik yang mendukung Edis TV, berarti ya dungu. Pernyataan keras tetapi telak. Dari sini semakin jelas bahwa drama kaburnya Edis Tipu bukan karena dipersekusi oleh umat Islam, tetapi karena ketakutan atas ulahnya sendiri yang telah menghina Katolik. Jadi bukan korban yang dikejar, melainkan pelaku yang kabur karena panik dengan akibat mulutnya sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.